Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi kita dalam pembelajaran matematika. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang operasi hitung suku aljabar ya. Oke, kita langsung saja ke penjelasan yang pertama tentang operasi penjumlahan ya. Kemarin kalian sudah belajar tentang suku aljabar ya. Suku aljabar itu terdiri dari ya, nanti di sana ada variabel, ada koefisien, dan ada konstanta. Nah, contohnya misalkan langsung ke contoh ya. Contoh misalkan ini satu. Misalkan diberikan bukan bersamaan suku aljabar 2A ditambahkan dengan suku aljabar 4A ya. Nah, sama dengan berapa? Nah, untuk menghitung ini kita perhatikan ya, kemarin kalian sudah belajar tentang suku sejenis. Ya, kalau suku sejenis yang memiliki variabel sama, ini dikatakan suku sejenis. Atau kita kelompokkan, karena udah sama-sama ini A ya, kita bisa langsung menghitungnya. Langsung saja kita lihat dari koefisien variabel ini. Yang ini 2 ditambahkan dengan 4, berarti 6. Jawabannya adalah 6A. Oke, ini bentuk yang pertama. Kemudian kalau yang kedua, misalkan ada bentuk aljabar 3A ditambah 2B ya, kemudian ditambahkan dengan A ditambah dengan 4, misalkan seperti ini. Nah, untuk menyelesaikan ini, langkah yang pertama adalah kita kelompokkan suku sejenis ya. Kita kelompokkan suku sejenis. Cari dulu yang sejenis apa. Ini ada A, B, A, dan ini adalah kemarin kalau tidak punya variabel namanya adalah konstanta ya. Nah, ini A dengan A ada 2 ya, berarti kita kelompokkan, dikurungi, kurung buka, berarti 3A ditambahkan dengan A, setelah itu dikurung tutup. Setelah kurung tutup, selalu tambah. Oke, biar kalian tidak bingung, kita bisa tambahkan, kita kurung buka lagi nggak masalah ya, walaupun di sini B, ini nggak ada temannya ya, kita tulis 2B, kurung tutup, kemudian setelah kurung tutup selalu tambah, kemudian lagi mana yang belum dituliskan ya 4 ya, berarti 4 di sini sendiri nggak ada temannya karena tidak ada angka lain yang tidak ada hurufnya atau konstantanya, berarti di sini 4 kurung tutup. Oke, setelah seperti ini kita hitung 3A ditambah A, berarti kita hitung 3 ditambah, nah ini tidak ada angkanya, berarti 1 nilainya. 3A ditambah A, berarti 4. 3 tambah 1, berarti hasilnya adalah 4A. Kemudian setelah itu tambah, nah ini 2B sendiri, kita tulis 2B. 4 sendiri, kita tulis 4. Hasilnya adalah 4A ditambah 2B ditambah 4. Begitu ya, paham ya. Kemudian kalau misalkan ada bentuk yang lebih kompleks, misalkan ada bentuk aljabar 2x kuadrat plus 3x plus 6 ya, kemudian ditambahkan dengan x kuadrat, kemudian ditambah dengan 4x dikurangi 2, misalkan bentuknya seperti ini. Nah, untuk menyelesaikan bentuk seperti ini, caranya sama dengan yang atas. Dengan cara apa? Dikelompokkan. Oke, kita kelompokkan. Kurung buka di awal. Ini x kuadrat. Kita cari yang ada x kuadrat lagi. Ini ya, sama. Berarti kita tuliskan 2x kuadrat ditambah ya dengan x kuadrat kurung tutup. Setelah kurung tutup tambah ya. Kemudian kurung buka, mana lagi? Geser yang sampingnya 3x kuadrat 3x ya. 3x, cari yang sejenis dengan x. Ada nggak? Ada, ternyata 4x, berarti tambah 4x. Kurung tutup, udah nggak ada lagi, berarti kurung tutup. Setelah kurung tutup, tambah kurung buka. Yang ini ya, 6. Oke,
Berikutnya di sini ada min 2, kurang 2. Ini tulisnya kurang 2. Jangan tambah 2, tapi kurang, ikuti operasi di depannya. Oke, kurung tutup. Setelah itu kita hitung. 2, ya, di sini nggak ada angkanya, berarti 1. 2 tambah 1, 3. Berarti 3x kuadrat. Yang ini ditambah 3 tambah 4, 7. Ingat, koefisiennya adalah x. Kemudian 6 dikurangi 2, berarti plus 4. Oke, hasil akhirnya adalah seperti ini. Paham ya? Oke, itu untuk operasi penjumlahan. Semoga kalian paham. Oke, berikutnya adalah operasi pengurangan. Ya. Baik operasi pengurangan dan penjumlahan sebenarnya caranya sama ya, hanya saja butuh ketelitian dalam mengerjakan. Oke, kita contoh aja. Misalkan contoh yang sederhana dulu boleh. Misalkan ada persamaan 5x dikurangi dengan 7x. Oke, berarti di sini 5 dikurangi 7. 5 dikurangi 7 hasilnya berapa? Negatif 2 ya. Negatif 2 berarti x-nya masuk. Negatif 2x. Gampang ya, tinggal operasinya aja. Kemudian yang kedua, contoh yang kedua. Kita langsung ke bentuk yang kompleks aja. Misalkan ada 9y pangkat 2 ya. Kemudian ditambah dengan 7y dikurangi 6 ya. Kemudian dikurangi di sini y pangkat 2 plus 2y. Kemudian di sini min 5. Misalkan seperti ini. Oke, kita hitung. Sama seperti tadi kita kelompokkan, kurung buka 9y kuadrat, yang sama adalah ini ya. Tapi hati-hati di sini karena pengurangan ya. Ini kurang, ini artinya boleh kalian misalkan di sini adalah negatif 1 dikalikan yang di dalam, boleh. Oke, kita bisa misalkan ini kurang y kuadrat berarti jadi negatif 1 kali y. Berarti negatif 1 kali 1 hasilnya negatif ya, negatif y kuadrat kurung tutup. Setelah kurung tutup selalu tambah, kita masukkan yang kedua 7y. Yang ini yang kedua ya. Dan kita lihat di sini 2y. Nah, di sini hati-hati lagi karena pengurangan ya. Ini negatif dikalikan dengan positif hasilnya negatif 2y. Oke, kemudian yang di sini adalah udah kurung tutup, nggak ada lagi ya. Kurung tutup. Berikutnya setelah kurung tutup selalu tambah kurung buka. Nah, di sini negatif 6. Kita tulis negatif 6. Negatif 6. Oke, berikutnya negatif 1 dikalikan negatif 5. Hasilnya adalah positif 5. Kurung tutup. Paham ya? Oke, hasilnya adalah berapa jadinya? Oke, 9y kuadrat dikurangi y kuadrat, berarti 9 dikurangi 1, 8. Y kuadrat, terus di sini tambah lagi ya, ikuti ini. 7y dikurangi 2y, berapa? Ya, 5y, kemudian ditambah ya, kita tambah aja dulu. Nah, di sini negatif 6 ditambah 5, hasilnya berapa? Negatif 1. Nah, kalau negatif 1 dikurung ya, negatif 1. Oke, setelah itu apakah ini sudah selesai? Belum, di sini masih ada yang ragu-ragu ya, makanya kita tuliskan lagi di sini hasil akhirnya 8y kuadrat ditambah 5y dikurangi 1. Selesai, paham ya? Oke, untuk video kali ini mungkin untuk penjumlahan dan pengurangan dulu. Untuk operasi yang lainnya kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.